Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Hermawan. Kali ini kita akan melanjutkan materinya tentang konfigurasi elektron ya. Nah, jadi pengertian konfigurasi elektron itu adalah merupakan suatu cara untuk mengetahui posisi atau kedudukan elektron di dalam sebuah atom. Kemudian ada dua jenis konfigurasi elektron, ada dua jenis. Yang pertama menggunakan sistem KLMN dan ini dikenalkan oleh Niels Bohr dengan teori atom Niels Bohr-nya. Yang kemudian yang kedua adalah dengan sistem SPDF. Nah, akan tetapi untuk kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron dengan sistem KLMN saja. Lebih fokus ya. Jadi ini menurut Niels Bohr bahwa atom itu terdiri dari inti atom yang berada di tengah ini, di tengah, kemudian dikelilingi dengan elektron-elektron pada lintasannya masing-masing, di mana lintasan itu bentuknya melingkar, tempat elektron bergerak, ya, melingkar, tempat elektron bergerak mengelilingi inti. Lintasan ini dilambangkan dengan huruf. Ada 7 lintasan, dimulai dari huruf K, L, M, N, O, P, dan Q. Ada 7 ya, kalau kita hitung itu ada 7. Kemudian kulit yang paling dekat dengan inti atom itu disebut dengan kulit K. Kemudian disusul kulit berikutnya ini ya, kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Kemudian jumlah elektron, ya, jumlah elektron yang mengisi setiap kulit juga berbeda-beda. Dengan rumus 2N kuadrat. Ya, 2N kuadrat. N itu apa? N itu adalah kulit atom keberapa. Misalkan ini, kita lihat tabel ini. Jadi kulitnya ada 7, yang pertama adalah kulit K, L, M, N, O, P, dan Q. Di mana kulit pertama itu kulit K, kulit kedua adalah kulit L, 3, M, dan seterusnya ya. Sampai yang terakhir adalah kulit ketujuh adalah kulit Q. Nah, angka inilah yang digunakan untuk merubah N pada rumus 2N kuadrat. Nah, sekarang kita hitung K. Ketika N-nya kita rubah menjadi 1, maka rumusnya menjadi 2 kali 1 kuadrat. Hasilnya adalah 2 dikali 1, ketemunya 2. Maka jumlah elektron maksimal pengisinya adalah 2. Kemudian kulit L. 2 dikali 2 kuadrat. Sekarang 2 dikali dengan 2 kuadrat itu 4. 2 dikali 4 adalah 8. Maka jumlahnya ada 8. Kemudian kulit M. Rumusnya adalah 2 dikali 3 kuadrat. Kemudian 2, 3 kuadrat itu 9. Berarti 2 kali 9 adalah 18. Ketemunya pas 18. Dan seterusnya begitu ya. Sampai yang terakhir yaitu kulit Q. Kalau kita rumuskan 2 dikali 7 kuadrat. Berarti 2 dikali 49. Ketemunya adalah 98. Angka-angka inilah yang menganut rumus 2N kuadrat. Kemudian aturan pengisian elektronnya. Ini aturan pengisian elektronnya. Ini aturan pengisian elektron. Kulit yang harus diisi pertama kali adalah kulit K. Kulit yang terdekat dengan inti atom. Kemudian maksimal itu berisi 2 elektron, berarti bisa isi 1 ataupun 2. Selebihnya tidak boleh. Kemudian jika ada sisa elektron, maka diberikan kepada kulit berikutnya yaitu kulit L. Di mana kulit L diisi sisa dari kulit K dengan ketentuan 1. Jika sisanya kurang dari 8 elektron maksudnya, maka diberikan semuanya. Berarti angka 1 sampai 7. Bahkan angka 8 pun ikut dalam aturan ini. Kemudian jika sisanya dari kulit K adalah lebih dari 8, berarti mulai dari 9, maka diberi angka maksimalnya, yaitu 8 elektron untuk kulit apa? Kulit L. Jika masih ada sisa lagi, maka diberikan kepada kulit M. Aturannya hampir sama nih, hanya ketambahan 1.
Jika sisanya kurang dari 8 elektron, maka diberikan semuanya. Jika sisanya lebih dari 8, kemudian kurang dari 18 elektron, maka diberi berapa? Diberi 8 elektron. Kemudian jika sisanya lebih dari 18, dia kan maksimal butuh 18 nih. Nah, butuh 18. Kemudian jika sisanya lebih dari 18, maka diberi 18. Jadi kalau kurang dari 8 berikan semua, kalau sisanya antara lebih dari 8 berarti 9 sampai 17, kurang dari 18. Nah, berarti mulai dari 9 sampai 17, maka diberi angka berapa? Diberi angka 8. Kemudian jika sisanya lebih besar dari 18, maka diberi harga maksimalnya itu untuk M adalah 18. Kemudian untuk kulit N, nah ini aturannya hampir sama lagi kalau kita cermati, hanya ketambahan yang nomor 4 ini. Kita langsung ujikan ya, kita contohkan pada contoh soal. Tentukan konfigurasi elektron. Untuk yang pertama adalah Na1123. Kemudian yang kedua adalah Ca2040. Tentukan cara penyelesaiannya. Jadi kalian harus mengingat-ingat konfigurasi elektron yang X, Z, A. Ini namanya saja konfigurasi elektron. Berarti yang kita olah itu sebenarnya siapa? Elektronnya. Dari mana kita tahu jumlah elektronnya? Itu ingat notasi lambang unsur ini. Bahwa A rumusnya itu adalah proton ditambah neutron. Nah, yang manakah yang menunjukkan elektron? Yang menunjukkan elektron adalah Z. Z itu menunjukkan jumlah proton, juga menunjukkan jumlah elektron. Dengan syarat dia adalah atom netral. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang pertama, Na1123. Berarti ingat yang menunjukkan elektron itu adalah angka yang paling bawah ini. Ketika Na 1123, maka jumlah elektronnya adalah 11. Gitu ya. Nah, jadi kita uraikan angka 11 ini ke masing-masing kulit. Ingat, kulit K itu maksimal 2. Kulit L itu maksimal 8. Kulit M itu maksimal 8. Nah, angka 11 ini kita uraikan. Pertama, kita harus memberikan kepada kulit K dulu. Kulit K diberi berapa? Diberi maksimalnya itu 2. Berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 9. 9 diberikan lagi kepada siapa? Kepada L. Namun, L itu hanya mampu menangkap atau menerima maksimal adalah 8. Maka diberilah 8 sehingga sisanya berapa? Tadi sisa 9 dipakai 8 maka sisa 1. Nah, M itu mendapatkan sisa lagi dari kulit sebelumnya. Berhubung sisanya adalah 1, maka ketentuan di atas tadi apa? Ketika kurang dari 8, ya, kurang dari 8 elektron maka diberikan semua. Itu ya, berarti sisanya 1 maka diberikan 1. Inilah cara konfigurasinya elektron. Kemudian yang kedua sekarang, Ca20. Nah, aslinya itu Ca2040. Maka angka 20 ini kita berikan yang pertama kepada kulit K. Kulit K mendapatkan 2. Maka sisanya berapa? Sisanya adalah 18. Kemudian dari sisa 18 ini kita berikan kepada L. Ingat L itu maksimal berapa? 8. Maka diberilah 8. Maka setelah diberikan 8, masih punya sisa berapa? 10. Nah, 10 ini diberikan kepada kulit M. M itu maksimal 18. Tapi ingat, aturan M yang pertama, ini yang ketiga. Atau yang kedua ini. Jika sisa kulit, sebentar, jika sisa kulit dari L itu lebih dari 8, tadi sisanya 10 ya, lebih dari 8, akan tetapi kurang dari 18. Nah, angka 10 tadi kan berarti di atas 8 dan di bawah 18. Maka diberi 8 elektron saja. Yaitu diberi dengan angka yang sama dengan sebelumnya.
angka yang sama dan sebelumnya itu berapa? 8. Maka M diberikan 8. 10 diambil 8, maka sisanya masih 2. Nah, ternyata 2 ini jika sisanya kurang dari 8, maka diberikan semua kepada kulit terakhir. Berarti N mendapatkan elektron sebanyak 2. Contoh yang lain yang adalah ini adalah misalkan K 1939. Manakah yang menunjukkan jumlah elektron? Yaitu angka 19. Kulit pertama, kulit K, diberi 2 elektron, maka sisa berapa? Sisanya adalah 17. Maka berikutnya diberikan kepada L. L itu maksimal 8. Nah, maka sisanya berapa? 17 kurangi 8, berarti sisanya adalah 9. 9 diberikan kepada M. Nah, M aturannya, jika lebih dari angka yang sebelumnya ini 8, tapi kurang dari maksimalnya yaitu 18, maka diberi angka yang sama dengan angka sebelumnya, berarti diberi 8. Tadi sisa 9 dipakai 8, maka tinggal sisanya adalah 1. Nah, 1 ini berarti jatahnya punya siapa? Punya N sebanyak 1. Nah, semoga 3 contoh ini bisa memberikan gambaran kepada kalian bagaimana membagi elektron dari sebuah atom ke masing-masing kulit elektronnya, yaitu kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Berikutnya kita akan membahas menentukan posisi atom dalam tabel periodik unsur. Nah, periodik unsur itu yang mana? Ini ya. Periodik unsur itu ada 2 istilah. Yang pertama adalah lajur vertikal. Ini lajur vertikal ya. Lajur vertikal, dan yang kedua adalah lajur horizontal. Vertikal berarti dari atas ke bawah, kalau horizontal dari kiri ke kanan. Kalau yang dari atas ke bawah disebut sebagai golongan. Kemudian yang dari kiri ke kanan disebut periode. Nah, golongan yang akan kita bahas hanya golongan utama atau golongan A saja. Yang pertama berarti ini dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah disebut apa? Golongan. Dari kiri ke kanan disebut periode. Yang pertama berarti golongan 1A. Ini berarti golongan 2A. Yang ini golongan B. Ini tidak akan kita bahas. Ini golongan B. Kita hanya mau bahas golongan A saja. Ini golongan 3A. Ini 4A. 5A. 6A. 7A. Dan yang terakhir adalah 8A. Ini golongannya ada 8 ya. Angkanya menggunakan angka Romawi. Tapi kalau periode menggunakan angka Arab, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sesuai kulit menurut Bohr, bahwa ini K, L, M, N, O, P, dan P. Sekarang kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan golongan dan periode. Cara menentukan golongan, ini ya, cara menentukan golongan dapat diketahui dari nilai elektron valensi. Elektron valensi itu apa? Nilai elektron terluar atau yang terakhir ditulis. Nah, ini contohnya berarti 2, ini contohnya adalah 1. Dalam konfigurasi elektron sebuah atom. Kemudian periode dapat diketahui dari jumlah kulit. Nah, ya, ini periode diketahui dari apa? Jumlah kulit atom yang terisi elektron. Ini berarti berapa kulit ini yang terisi? 1, 2, 3, 4. Ini berapa? 1, 2, 3, 4. K, L, M, N. Ya, berarti ada 4 kulit. Nah, kita coba contoh menentukan. Contohnya unsurnya masih sama. Na1123 dengan Ca2040. Pertama, tentukan tetap sama. Untuk menentukan posisi dalam tabel periodik unsur, periode dan golongan, itu tetap melewati konfigurasi elektron. Contohnya ini, Na. Berarti kita uraikan kulit K dapat 2. Kita ulang sedikit ya. Di atas sudah sebenarnya. Berarti sisa 9. Diberikan L. L itu maksimal 8. Hanya mampu menerima 8 saja. Berarti sisanya 1. Ini berarti sudah kepakai 10.
2 dan 8 itu 10, dari 11 maka sisanya 1. Nah, angka terakhir ini disebut sebagai golongan. Angka terakhirnya 1, maka gunakan angka Romawi 1A. Gitu ya. Nah, sekarang kulitnya. Kulitnya adalah kulit K, L, M. Hanya ada 3. Maka dia periode ke-3. Kita cari letaknya pada periode 3 dan golongan 1A. Golongan 1A ini ya, golongan 1A. Kemudian periodenya adalah periode ketiga. Kita tarik garis lurus dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Unsurnya apa? Ternyata betul Na di sini. Jadi menentukan posisinya adalah seperti itu. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah CA ini. CA berarti konfigurasinya 2. Masih 18 diberikan kepada L. L ingat hanya mampu menerima 8, ini 2, ini 18, ini mampu menampung 32. 20 diberikan kepada K2, maka sisa 18. 18 diminta L sebanyak berapa? Punya 8 apa enggak? Oh, lebih. Maka diminta hanya 8 saja. Maka sisanya berapa? Sisanya adalah 10. M meminta 18. Oh, ternyata enggak ada. Sisanya hanya tinggal 10. Tapi angka 10 ini di atas angka 8 sebelumnya. Maka diberilah angka yang sama dengan angka sebelumnya, itu angka 8. Maka sisanya adalah 2. Nah, maka angka terakhirnya adalah 2. Nah, angka terakhir ini digunakan untuk menentukan golongan 2A. Berapa kulit yang terisi? K, L, M, N. Oh, ada 4. Maka periode 4. Kita cek periode 4 dan golongan 2A. Ini golongan 2A. Periodenya periode 4. Kita tarik garis lurus dari kiri ke kanan, CA. Ketemunya CA juga ya. CA. Sekarang kita balik. AL. Apakah AL itu pada periode 3? Ini ya. Kita tarik AL ini, periode ketiga. Dan pada golongan berapa? Golongan 3. Nah, apakah nanti angka terakhirnya angka 3 dan kulitnya hanya K, L, M? Kita buktikan. AL 13. AL itu nomornya 13. Ini kalau diperbesar di sini adalah angkanya 13. Nomor atom dan nomor masanya. Nah, kemudian konfigurasi pertama adalah kulit K. K minta 2. Berarti sisa berapa? 11. Diberikan kepada L. L minta 8. Oh, ada. Karena sisanya 11. Berarti sudah kepakai berapa? Sudah kepakai 10. Maka sisanya 3. Diberikanlah kepada M. Nah, ternyata betul angka terakhirnya berapa? Angka terakhirnya 3. Kulit yang terisi K, L, M. Berarti ada 3. Maka dia periode ketiga. Gitu ya. Nah, demikian tadi penjelasan tentang konfigurasi elektron. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian dalam mempelajari modul yang sudah saya berikan lewat Google Classroom. Demikian, kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan bisa ditulis di kolom komentar YouTube ataupun di Google Classroom sekalian, ya, biar teman-teman satu kelasnya juga bisa menyaksikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.